kita dikasih akal, untuk berpikir. Mau maklumat siapapun, kalau bagi kita nggak masuk akal, ya nggak masuk akal. Kita punya guru masing-masing. Anda nggak menghormati yang live, yang di sini. Bang, bentar. Ini organisasi intoleran. Nggak usah bernarasi kalau nggak ada di bumi Indonesia. Teman-teman, bentar dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anfaedah. Teman. Nggak usah. Biar rajanya mencangkok. Pintar mencangkok. Nggak usah banyak omong. Ya, saya Kita naikin dikasih akal. karena saya sudah lihat follower mereka banyak. Makanya kita naikin. Kenapa wahyu pertama itu Iqra, bacalah. Makanya bacalah, jangan asal taklid buta. Jangan. Betul. Guru kita apa yang salah ya kita nggak usah agumi. Mana yang benar kita pakai. Betul. Itu makanya Iqra, bacalah gitu. Kenapa wahyu pertama itu turunnya Iqra? Itulah karena kita dikasih akal. Itu perbedaan binatang dengan manusia. Kita lebih karena apa? Kita berakal. Oke, Itu aja. Oke, kita beri kesempatan buat Bang Al-Dafi karena dia tamu baru. Halo Bang Al-Dafi. Halo. Anda Habib, Kibin, atau pecinta Habaib? Gimana? Anda seorang Habaib atau Kibin? Kibin itu anak buahnya Habib, pecintanya Habib. Saya seorang biasa. Ya, semua orang biasa, Bang. Semua orang biasa. Yang luar biasa itu dewa, ya. Jadi dijawab aja dulu. Nanti baru kita lanjut diskusi. Apakah Anda percaya seorang Habaib keturunan Nabi Muhammad? Tidak percaya. Oke, silahkan Anda diskusi kalau emang. Oke, kenapa Anda tidak percaya Habib Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad? Ini supaya teman-teman ya, penonton biar mendapatkan kecerdasan dalam berpikir. Bahwasanya orang-orang itu punya hak untuk percaya atau tidak. Silahkan Bang. Ya kalau mengaku-ngaku itu menurut saya itu bohong. Kalau asli keturunan Nabi itu orangnya nggak mau mengaku, diem orang. Iya. Betul. Kalau mengaku-ngaku berarti itu palsu. Bohong itu. Sudah cukup logis. Itu aja kuncinya. Sudah selesai. Siapapun orangnya, kalau mengaku itu bohong. Bang Al-Dafi sekali jawab semua pertanyaan selesai. Selesai. Iya. Sohi. Ternyata teman-teman dari tadi saya sudah menunggu ya. Sekitar 1 jam yang lalu saya berharap ada seorang yang lawan pikiran lah ya. Ini kan kita ini hanya sekedar makan-makan coplok-coplok mie Indomie doang kan. Jadi kan searah doang ini. Nah, tapi dari tadi kita nunggu Habaib, nunggu Kibin. Pas naik cuman gitu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka nggak berani Bang, mereka nggak akan berani. Iya, mungkin gini Bang, kalau misalkan di room-room mereka itu boleh mereka naik itu ngomong apa aja suka-suka hati, karena mereka tidak mau ongkem, kan gitu. Langkah dari awalnya sudah bohong, mau diteruskan gimana? Mereka nggak berani. Iya. Ya kita ini Bang Lukman, kita bicara sejarah aja. Kenapa cucu Nabi, yang keturunan cucu Nabi itu bisa jadi komunis, bisa jadi pendeta? Kok aneh, kok lucu. Sekarang gini, Bang Lukman punya nenek moyang, pasti kan menjaga warisan nenek moyang itu kan. Nah ini Rasulullah mewariskan Islam, dinul Islam kan gitu. Kok bisa ada yang komunis? Dan fakta ini, Yaman Selatan adalah komunis terbesar di Asia. Ya, betul. Makanya wajar di Indonesia itu muncul PKI itu siapa, dedengkotnya. Terus siapa antek Belanda? Ya dari kaum Ba'alawi juga, dari sejarah. Kedua dari ajaran. Ajarannya udah sangat menyimpang. Salah satu contoh rukun Islam ada 6, yaitu menjaga tarim, umroh ke tarim. Terus bisa memberikan maman tukang kacang meninggal dikasih tulisan munkar nakir takut, dan bisa memberi syafaat. Yang paling pembodohan yang paling besar itu memberi syafaat. Sekarang gini, syafaat itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang nanti insya Allah kita belum bisa meyakini. Ya insya Allah nanti Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaatnya gitu loh. Nggak mungkin ke cucu, nggak mungkin ke cucu. Kalau dia bicara sebagai cucu Nabi, ya kalau bicara cucu Nabi, kenapa kok bisa ada yang komunis, ada yang jadi pendeta segala macam? Itu aja kita pakai logika aja. Itu warisannya itu dari Nabi Muhammad, itu dinul Islam, agama Islam. Kenapa kok bisa nggak menjaga? Wong kita ini bukan cucunya Nabi, kita menjaga kok dari kakek saya itu Islam, saya pun Islam gitu loh. Karena itu warisan kakek saya yang bukan cucu Nabi. Itu mewariskan Islam dijaga sampai saya cucu gitu loh. Ini yang ngaku cucu Nabi, faktanya di luar negara ada yang komunis, ada yang ya kita pakai pikiran karena kita lebih mulia daripada yang lain karena kita dikasih pikiran gitu. Kasih akal untuk berpikir. Itu aja. Kadang Terus, begini, sejarah di Indonesia pun kelam Bang Lukman. Sejarah di Indonesia pun kelam gitu loh. Iya. Masih Terkadang kita begini. bisa percaya gitu loh. Kadang begini saudara-saudaraku semua, kenapa mereka itu selalu berkata untuk memberi syafaat supaya dapat masuk surga? Kan itu poinnya. Nah, yang seharusnya yang dia pelajari, yang harusnya diajarkan, bagaimana caranya kita bisa melepaskan diri kita dari api neraka dulu. Kan itu. Ngapain kita mikirin surga? Lepaskan diri kita dulu dari api neraka. Api kompor aja ketika kita masak panasnya minta ampun. Nah, kalau kita sudah bisa melepaskan diri kita dari api neraka, ya masalah surga itu urusan Sang Pencipta. Nah, ketika kita masuk surga, apa yang kita cari? Mungkin kalau orang-orang yang nafsunya gede pasti nyari perempuan. Kan itu nih yang kita dengar-dengar, nyari perempuan. Tapi jujur saja, saya pribadi, teman-teman, ketika saya masuk surga bukannya perempuan yang saya cari. Apa juga yang harus kamu cari? Aku ingin ketemu sama orang yang saya sembah selama ini. Saya ingin ketemu sama Sang Pencipta yang saya sembah selama ini. Kan begitu dulu. Nah, masa kita selama ini kita nggak tahu kalau perempuan kan sudah banyak nih yang kita lihat ataupun segala macam. Ya, mereka nggak di situ cara berpikirnya mereka nggak begitu. Yang penting percaya sama Kak Ana, percaya leluhur Ana. Nah, udah gitu-gitu aja urusannya udah selesai. Nggak ada dalam ceramah-ceramah mereka itu kayaknya apa ya? Makanya aku selalu berkata, karena saya mengkutip dari kiai-kiai yang mengatakan, udah kita tidak usah ribut-ribut tentang nasab ini, karena ulama-ulama, kiai-kiai terdahulu, menurut ulama-ulama silsilah mereka memang sampai ke baginda Muhammad melalui jalur Husain. Nah, tidak usah nyari-nyari dalil ini dari itulah, nggak usah, cukup percaya saja. Nah, oke, itu hakmu sebagai kiai, itu hakmu. Oke, saya menghargai pendapatmu. Lah, saya sebagai orang yang bukan seorang ustadz atau apapun segala macam, jadi saya juga punya pikiran saya untuk berdakwah, ya, walaupun tak pernah mengucapkan assalamualaikum. Menurut saya, di dalam polemik nasab ini, untuk tidak percaya Habib Balawi keturunan Nabi Muhammad, tidak perlu harus baca kitab kuning dulu dah. Tak perlu harus mondok sampai ke Arab Saudi sono. Cukup dengan tidak percaya, wes selesai. Ya kan kita kutip omongan kayak yang tadi, tak boleh cari dalil. Ya kita pun harus bersuara semacam itu, tak perlu juga cari dalil. Begitulah kira-kira. Lanjut yang lain. Jadi betul ya ini yang sampaikan. Jadi saya dulu ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah atas nikmat Allah, atas anugerah Allah tentunya. Saya dulu kuliah di Madinah, Saudi Arabia, kurang lebih 4 tahun. 2008 sampai 2012 ya. Kalau dikatakan di sana ada namanya apa? Robitoh ini apa segala macam nggak ada. Robitoh yang ada di Saudi itu Robitotul Alam Islami, organisasi Islam, OKI ada di sana, bukan Robitoh Nasab. Kalau OKI ada, saya tahu kantornya, tapi bukan Robitoh yang menangani nasab itu, bukan. Bahkan justru itu sangat menghindari. Kalaupun ada syekh, masyayikh besar di sana yang mengatakan saya keturunan anu, mereka akan sangat menghindari. Mereka tidak mau mengaku keturunan umpamanya, keturunan Raja Abdullah
Salman ini dulu waktu kita di sana dia gubernur Riyadh. Salman itu tidak pernah mengakui bahwa saya ini keturunannya Ibnu Saud. Itu saking melindungi dirinya. Apalagi sampai keturunan Nabi gitu loh. Orang zaman dulu, orang kalau mengaku saya keturunan Quraisy itu nyawa taruhannya. Ya, apalagi sampai kemudian ini penting. Nah, ini yang ingin kita luruskan di sini umat barangkali ya. Rasulullah itu dalam salah satu hadis beliau pernah berkata, la farqu baina arabiyyin wa a'jamiyyin illa bittaqwa. Ini hadis diucapkan ketika sampai beliau hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Kata Nabi, ini Nabi yang bilang, tidak ada perbedaan antara bangsa Arab dengan orang non-Arab kecuali dengan takwa. Apa di sini? Sahabat Nabi kala itu ada yang dari Habasyah, Bilal bin Rabah. Bilal bukan orang Arab, dia orang Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Jauh sekali dari Ethiopia ke Arab sudah beberapa beberapa suku yang dilewati ya kan dan segala macam. Dan ini merupakan sebenarnya pengakuan bahwa Rasulullah sendiri sebenarnya tidak suka ketika keturunannya diagung-agungkan berlebihan. Catat ya, bahwa Rasulullah sendiri sebenarnya tidak suka ketika beliau dan keluarganya diagungkan secara berlebihan. Sebenarnya ini catatannya. Buktinya apa? Itu tadi ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib, walaupun dia masih keluarga dengan Nabi, keluarga dengan Rasulullah, punya kedekatan di antara 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang punya ikatan keluarga dekat itu hanya Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasul tidak langsung mengangkat Ali menjadi khalifah. Padahal tidak langsung menunjuk Ali. Padahal Ali itu dari kecil sudah bersama Nabi dan dia memang cerdas dari kecil. Tapi selama masa hidupnya Rasulullah lebih mempercayai Abu Bakar. Abu Bakar ini teman mainnya Rasulullah dari kecilnya, teman mainnya. Padahal kalau secara nasab lebih dekat Ali dan Ali saat itu dekat kepada Nabi. Ini kira-kira. Makanya justru yang kita sayangkan ini dari kita pribadi. Kok ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tapi akhlaknya kotor, ucapannya kotor, hingga kemudian mengotori kesucian Nabi. Ini yang kita khawatirkan. Di mana-mana ceramah isinya mengumpatlah, menjelek-jelekan apa nauzubillah min syarri dzalik. Saya kira Nabi juga tidak mengajarkan itu. Jadi ayolah, kita muslim ini harus cerdas ya. Tanpa harus melihat keturunan siapa, tanpa harus melihat kakek lu siapa. Iya. Kalau dia Al-Quran kan cuma iman dan takwa, iya, iman dan takwa. Iman dan takwa kan kuncinya di situ kan. Iya. Karena ya di Al-Quran takun tujuannya kan. Ya ini kasihan. Yang lebih kita khawatirkan ini, mohon maaf, umat Indonesia ini banyak yang awam, masyarakat yang awam, yang mungkin tanda kutip ya kurang pendidikan agama, sehingga mereka berlebihan mengkultuskan. Dalam ilmu tauhid ya, salah satu penyebab orang jatuh kepada kemusyrikan adalah berlebihan dalam mengagungi orang soleh. Ini hati-hati. Ya kalau soleh bener, kalau cuma ngaku-ngaku soleh, ini yang lebih bahaya. kalau bener dia sesuai dengan Nabi, ini yang kasihan umat ini. Makanya la haula wala quwata illa billah, yang jadi korban itu umat, Dan saya berharap ini mohon maaf ya, mudah-mudahan saya salah. Saya berharap ada tindakan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mengambil langkah meluruskan umat dalam hal ini. Ini penting karena MUI sebagai tolak ukur keimanan masyarakat kita ya. Mudah-mudahan ada tindakan dari MUI secara global untuk memberikan pemahaman kepada umat tentang ini. Mudah-mudahan ada kapanpun itu, dan ini kalau kita tunggu. Semoga MUI bisa mengambil sikap. Barangkali ada pandangan lain, silakan. Oke, luar biasa ya buat ini, luar biasa. Nah, teman-teman semua ya, dibantu support ya teman-teman ya. Kita di sini hanya sekedar memberi edukasi kepada teman-teman penonton yang budiman dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman pada sehat gitu kan. Nah, kita di sini tidak ada satupun untuk mencaci maki kepada kelompok lain. Khusus di sini kita murni mengedukasikan ya. Nah, oke, yang lain silahkan. Bang Arif. Silakan Bang Arif.
Ya, begini sih kalau buat saya pribadi ya. Mungkin kalau dari saya dalil-dalil atau ilmu agama pribadi saya masih nol. Cuman yang saya pertahankan yang saya percaya sampai sekarang dari guru-guru ngaji saya gitu ya. Pak Ahmad itu dari Paneglang juga masih saudara tetangga saya. Saya pernah diajarkan sama guru ngaji, silakanlah percaya sama gurumu yang memberi dan yang mengajarkan kebaikan, dan jangan percaya sama agama manapun yang melakukan kejahatan. Jadi tidak ada, intinya sih tidak ada umat muslim melakukan kekerasan apalagi kejahatan sampai mencaci maki. Kan sejarahnya Rasulullah aja dulu ya Pak Ustadz Ahmad ya, Rasulullah pernah diludahi sama orang berkali-kali, dia tidak pernah marah. Ya, betul, betul. Bahkan orang yang meludahi sakit mendengar, dia pun menanyakan kemana orang yang meludahi saya setiap saya mau ke masjid ibadah sholat subuh. Dan para sahabat pernah bilang, Rasulullah orang itu sedang sakit di rumah, dia langsung datang menjenguknya. Itulah orang paling mulia, orang dijahatin tapi dia tetap menjenguknya. Jadi saya tetap berpedoman sama guru ngaji, orang muslim itu tidak pernah melakukan kekerasan apalagi kejahatan. Jadi buat teman-teman yang percaya habaib atau lain sebagainya silakan. Saya tetap percaya sama guru-guru saya, guru-guru yang mengajarkan kebaikan. Kebetulan saya pribadi juga dari Paneglang, mungkin di bawah juga ada orang Paneglang juga, mengerti lah, paham. Alhamdulillah Paneglang itu slogannya kota santri, semua mungkin bisa dibilang setiap RT itu pasti ada pondok pesantren atau bisa dibilangnya kobong, itu kalau Paneglang. Jadi nggak ada tuh kita saling menjatuhkan. Kalau emang kalian yang di bawah percaya sama habaib, silakan. Silakan. Keyakinanmu untuk percaya sama habaib silakan. Tapi jangan mendoktrin orang yang tidak tahu untuk percaya sama habaib. Termasuk Bang Lukman. Bang Lukman mungkin punya ajaran sendiri. Bang Lukman punya gurunya sendiri. Mungkin sama. Tidak ada seorang guru mengajarkan untuk melakukan kejahatan kepada murid-murid. Jadi kalau ngomongin sejarah, dalil, mungkin Bang Apoy sama Pak Ustadz Ahmad lebih paham. Saya pribadi sama agama mungkin bisa bilang masih kurang. Sholat pun masih bolong-bolong. Tapi kalau menanya sholat rokaatnya saya paham, ngerti. Tapi kalau pria, iya benar Pak. Saya bilang apa adanya. Tadi pas mau naik pun Bang Lukman nanya, ini dari Habib atau dari Kibin? Saya bilang aja saya dari makhluk yang brengsek. Saya bilang apa adanya. Tapi seberengsek-berengsek saya tetap kok tahu tata krama ke orang. Dan mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik. Jadi intinya orang baik, mari kita ikutin. Orang yang tidak baik, jangan diikutin. Percayalah, intinya agama Islam itu tidak pernah melakukan kekerasan, tidak pernah mengujar kebencian. Adapun teman-teman yang dibawa suka dengan apa, silakan. Itu hak kalian. Di sini diskusi bareng-bareng, sharing supaya yang tidak tahu tidak terbawa-bawa. Ya minimal kalian bisa paham dari diri kalian sendiri. Oh ini tidak baik, jangan diikutin, itu aja. Mungkin Pak Ahmad yang lebih dalam dan Bang Apo yang lebih dalam untuk perihal sejarah-sejarah. Saya jadi pendengar dulu, Bang Lukman, silakan. Ya, mantap, luar biasa teman-teman ya. Yang tanya teman-teman semua para iman ya, kalian juga punya hak untuk bersuara bahwasanya kalian Kibin sejati ya, so silakan kalian tunjukin saja. Karena zaman sekarang kita sudah diperbolehkan sama pemerintah untuk bersuara melalui sosial media kita. Oke, ya. Jadi saya juga ataupun kami juga mempunyai hak juga untuk berkata bahwa kalian bukan keturunan Nabi Muhammad, kan begitu? Semuanya punya hak. Dalam bersuara semacam ini, dalam kita memberi pikiran-pikiran, ini bukan kewajiban. Harus dipahami ya, ini bukan kewajiban, tapi hak kita sebagai warga negara. Karena kita tinggal di negara demokrasi. Misalnya, Lukman ngapain kamu ngomong Habib-Habib terus? Ya itu hak saya. Bukan kewajiban saya untuk bersuara tentang Habib.
Lah, kalau kewajiban harus tiap hari, 5 kali sehari saya harus ngomong itu. Kan gitu. Ini saya hak doang. Mau saya pakai boleh, mau saya pakai tidak pakai pun tidak masalah. Begitu kira-kira saudara. Nah, jadi harus dipahami ya teman-temanku semua. Oke, yang lain silahkan. Bang Satu lagi, Bang. Apoy, silahkan. Tadi mau Oke. tadi kan ada kalimat dari Bang Ahmad ya, MUI harus turun tangan membereskan ini semua. MUI harus turun tangan membereskan yang beda pendapat atau yang Habib lain sebagainya, Bang ya, Pak Ustadz ya. Cuman saya lihat-lihatnya Pak Ustadz, MUI itu sekarang tidak banyak mengurusin hal-hal seperti itu. Benar, karena Indonesia itu bukan rusak dari luar, tapi Indonesia itu rusak dari dalam. Intinya itu. Ya, jadi kita harapannya ya semoga generasi muda nih yang bisa dibilang generasi hijau, jangan mudah terdoktrin, jangan mudah percaya dengan berita-berita yang hoax yang belum tahu kebenarannya. Itu aja sih teman-teman semuanya. Semoga pikirannya lebih cerah, lebih tahu ke depannya, karena kan kita tidak akan lama kok di bumi ini. Nggak ada yang umat Muhammad itu paling lama itu 60 tahun. Jarang yang sampai 100 tahun, itu mungkin sedikit. Maksud saya, padahal ya dalam kapasitas MUI barangkali dengan segala bidang keilmuannya, dengan segala bidang keilmuan yang mereka miliki, tentunya di dalam MUI ya orang-orang alim ya. Sebenarnya mereka mampu melakukan itu, dan tentunya tujuannya baik ya, untuk memberikan pencerahan kepada umat, dan itu tanggung jawab ulama, apalagi dalam hal ini sudah diwadahi dalam NUI dan MUI. Nah sekarang permasalahannya ketika ulama tidak mengambil sikap, ya, maka kemudian muncullah kericuhan ini dimanfaatkan oleh orang-orang fasik, ya. Karena diamnya orang-orang alim, ya. Ini karena orang-orang alim itu diam, maka muncullah orang-orang fasik mengemukakan pendapat mereka, sehingga kemudian yang benar itu tenggelam, muncullah seolah-olah yang salah itu menjadi benar. Makanya saya bilang tadi, sebaiknya MUI dalam hal ini sebagai bentuk benteng melindungi keyakinan masyarakat harusnya keluar menyampaikan ini di hadapan di hadapan masyarakat, ya. Jadi terlepas dari kalau memang umpamanya benar, sampaikan oleh MUI, benar, ini loh kitabnya, ini hadisnya, harusnya seperti itu kan kira-kira ya, supaya masyarakat ini tidak termakan dengan kegaduhan yang berlarut-larut. Kalau memang salah, katakan oleh MUI, ini salah, yang benar adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau fatwanya sudah keluar, kemudian masyarakat mendengar, ya, dan bisa jadi nanti masyarakat ada kepuasan. Oh ternyata ini pendapat dari ulama kita atas nama MUI bla bla bla. Akhirnya apa? Polemik nasab ini bisa selesai. Tapi kan karena MUI ini tidak mengeluarkan hal itu, entah kenapa, akhirnya polemik nasabnya berkepanjangan. Dalam hal ini kan ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Tentunya mereka bertanggung jawab memberikan pencerahan kepada umat. Ini maksud saya. Kenapa tadi saya sebut MUI ya? Oh, selama ini kita umat Islam mengadu kepada siapa? Kan kepada MUI. Kita serahkan kepada mereka. Kita mau nanya kapan sidang isbat bulan Ramadan? Siapa yang kita cari? MUI kan? Dengan segala kelebihannya, melalui Menteri Agama, melalui Departemen Agama dan segala macam, kan begitu. Nah, ini yang sedang terjadi termasuk salah satu masalah agama. Maka kita berharap sekali lagi barangkali MUI berbuka suara terhadap ini ya. Tentunya tujuannya untuk memberikan pencerahan kepada umat ya, terlepas dari karena MUI ini lembaga non politik. Sekali lagi lembaga non politik, karena dia ya memang harusnya MUI itu menjadi wadah pertimbangan umat Islam. Nah, kalau MUI sudah berbicara di hadapan umat umpamanya tentang polemik ini, nanti biar umat yang menyimpulkan, kira-kira begitu loh maksudnya. Tapi kalau diam, kalau MUI-nya diam, nah ini justru polemiknya akan semakin mengerucut. Ini yang bahaya. Benar. Ini yang berbahaya. Saya menilainya gini, Bang. Jadi mereka itu udah menyusup di semua lini, Bang. Di PBNU, di MUI. Ya, Jadi betul.
nggak akan ada statement apapun. Makanya kita ini di akar rumput kita bergerak sendiri ya, karena apa? Karena mereka itu udah menyusup kemana-mana. Salah satu contoh yang solawatan tuh menyusup ajaran-ajaran mereka. Ya di MUI juga udah nggak pure, udah ada campur. PBNU pun seperti itu. Nah, sekarang gini, penghilangan sejarah Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan yang dimasukin adalah tokoh-tokoh PKI. Ya, ya. Apa gak miris? Seperti itu PBNU masih statement nggak boleh cawe-cawe masalah nasab dan PWILS itu di luar NU. Terserah mau maklumat apapun kami nggak peduli. Saya pribadi nggak akan peduli. Mau PBNU mau apa. Yang penting jangan pernah merasa sombong. Iblis keluar dari surga itu karena sombong. Mereka di ajaran-ajaran mereka bilang satu Habib yang gila itu setara dengan 70 kiai ulama. Astaga. Sekarang ulama kiai Nusantara mana yang nggak mendunia? Coba. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Hasyim Asy'ari, terus Kiai Syekhona Khalil. Banyak sekali. Sedangkan dari Ba'alawi mana? Yang mendunia siapa Ba'alawi? Nggak ada. Terus pembelokan sejarah, pengklaiman sejarah, merah putih. Cucu Nabi nggak akan pernah bohong. Cucu Nabi nggak akan pernah bohong. Saya yakin itu. Itu pembohongan. Merah putih, Indonesia Raya segala macam. Itu pembohongan dan masih banyak pribumi yang percaya dengan bualan mereka. Bodohnya di situ. Miris, nenek moyang kita yang berdarah-darah. Dan sekarang anak cucunya memuja orang luar yang notabene adalah antek Belanda. Salah satu contoh, Usman bin Yahya. Ya. Banten berserak darah, berserak nyawa. Itu gara-gara siapa? Fatwa Usman bin Yahya. Dikala nenek moyang kita mati, dia dapat penghargaan. Ya, mikirlah kita jadi pribumi. Percuma darah nenek moyang kita berceceran melawan penjajah. Sekarang kita jadi budak di negeri kita sendiri. Betul. Gitu. Jadi malah justru yang saya malah khawatir, yang kita khawatirkan bukan hari ini ya. Hari ini kita masih ada. Yang kita khawatirkan masa depan anak-anak kita ini. Kalau sampai nanti suatu saat terjadi perubahan sejarah, masuk ke dalam kurikulum sekolah, kemudian dipelajari dan sebagainya, ini sangat berbahaya. Dan mereka hari ini di antara mereka banyak yang menduduki posisi-posisi penting. Ini yang kita khawatirkan. Jadi ada mereka punya bagian masing-masing, Pak. Iya. Ya? Jadi pemerintahan, MUI masuk, PBNU masuk, segala macam. Mereka sudah sistematik ini, sudah menyusun hari ini ya. Ditaruh di kursi ini, di dewan, di segala macam. Yang saya khawatirkan ketika nanti, entah mungkin kita sudah tidak ada. Muncullah sejarah-sejarah baru yang mengkaburkan cerita narasi-narasi yang asli dari itu. Ini yang kita khawatirkan. Nah kan. Ya, sekarang pembegalan Jatman itu loh, Bang. Pembegalan Jatman. Kok bisa PBNU statement seperti itu loh? Kan lucu. Habib Lutfi begal Jatman menjadi Jatma Aswaja. Ya apa nggak begal dari NU? Makanya statement apapun PBNU saya pribadi nggak akan ambil pusing. Kita sebagai akar rumput terus bergerak. Karena apa? Di atas kita nggak ada yang bisa dipercaya. Tapi alhamdulillah Pak Prabowo udah ada statement bahwa ada ya tamu ratusan tahun. Nggak pulang-pulang. Yang nggak tahu diri, ya nggak tahu diri. Karena begini, kita masyarakat Indonesia sangat menghormati tamu, kan itu poinnya. Nah, terhubung terlalu memuliakan tamu, sampai tamunya nggak mau pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Pak Ustadz, ada yang Tapi nanya ini di percaya bawah. enggak? Ya. Di bawah ada yang nanya, banyak Habib yang garis lurus katanya. Mereka juga para ulama yang ilmunya mahsyur, jangan menghujat. Apa kita ada menghujat habaib yang lurus? Memang dari tadi kami tidak menghujat. Memang kami tidak menghujat ya.
Kalau kita dengarkan, kalau kita mengikuti dari tadi apa yang kita bicarakan itu kan, ya Iya. yang masya Allah ya tadi itu ada yang mengklaim, lihat kan di video-video sebelumnya ya, ada yang mengatakan Gini. bendera merah putih Gini, Bang itu Zola. dari si fulan ya kan. Enggak Bang Zola, jadi kalau kita ngambil 2 poin aja ajaran, kita itu di kitab. Karena tertulis di kitab mereka. Ajaran untuk meremas payudara. Kedua, kalau seorang Habib lewat di depan rumah itu, cewek-cewek jangan sampai lihat, karena kalau melihat itu birahi, itu ajaran di Iya. kitab ada Bang. Iya. Ada di kitab. Jadi itu ajaran Bang Lukman. Ajaran seperti itu kan gitu. Kang Cilok naik kita diskusi Gitu di loh. sini. Artinya kan hal-hal yang sederhana itu saja mereka Berarti kan yang itu diajarkan Bang Zola. Berarti kan diajarkan Bang Zola. berarti diajarkan Beda sebenarnya kan? beda dengan cerita kita apa kancil mencuri timun itu kan dari mulut ke mulut, bukan Itu dari- bukan ini. iya, iya. Kalau ini kan udah di kitab gitu loh. sudah di di kitab. kitab dan memang Iya. ya itu tadi terdoktrin. Makanya kok aneh gitu loh. Ya, makanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Seperti biasa Pak Suhadi, silahkan ongke biar mantap kita kan. Oh iya. Kancil nyolong timun itu kan dongeng yang sering banyak disampaikan dari mulut ke mulut dan tidak tertulis, tidak sifatnya apa, tidak kayak seperti harus dan wajib. Terus intinya apa? Dongeng yang ibaratnya menunjukkan kecerdikan, Ya. ya. Jadi Terus? kalau Pak Suhadi mohon maaf tolong di ongkem dulu biar penonton Oh, iya. tahu biar. Iya. Tapi kalau Pahlawi sifatnya di kitab-kitabnya itu, ya itu tadi. Rata-rata orang-orang mereka itu apa? Merasa lebih tinggi. Ya. Maksudnya Karena gini, apa? nah, oke, luar biasa. Kita kedatangan tamu lagi. Ya karena apa? Model-modelnya apa? Mungkin lebih ganteng atau apa, dalam impian seperti itu. Lahir, bergaul, kecil, remaja, itu koloninya sendiri. Nikah itu sesama mereka sendiri. Sampai bongko mati. Itu tidak mau dikubur di kuburan muslim. Minta disendirikan, kalau nggak gitu kuburan keluarga. Rata-rata seperti itu. Islam mana itu? Ada nggak yang ajarkan seperti itu? Fik, itu kenyataan di kota-kota Anda. Jadi seolah merasa lebih mulia, merasa lebih suci. Oke. Iya. Bentar dulu teman-teman. Ini kedatangan tamu lagi. Halo Bang Edi.